Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tanam, cara menanam vanili secara vegetatif atau dengan cara stek batang. Nah, langsung saja ke tahap pertama, tahap persiapan tanam. Nah, pada saat penyetekan atau pemotongan bibit, sisakan kurang lebih 2 cm bagian pucuk dan 2 cm bagian pangkal. Nah, jadi daun yang ada di bagian pangkal bisa dipotong seperti ini. Oke, setelah bibitnya siap, kemudian bersihkan dengan air untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel. Setelah bibit vanilinya bersih, kemudian dikeringkan, diangin-anginkan. Nah, setelah bibit vanili kering, diangin-anginkan kurang lebih selama 1 jam. Kemudian rendam bagian pangkal menggunakan air bawang. Nah, air bawang berfungsi meminimalisir infeksi jamur saat penyetekan atau saat pemotongan, kemudian menekan patogen agar terhindar dari busuk batang, dan juga sebagai perangsang akar. Sebagai perbandingan, untuk merendam 5 stek diperlukan kira-kira 1 liter air, ditambah 1 potongan bawang merah dan setengah siung bawang putih. Nah, kalau misalnya 10 stek berarti dibutuhkan 2 liter air, ditambah 2 bawang merah dan 1 bawang putih, dan seterusnya. Jadi sesuai kebutuhan berapa yang ditanam. Nah, untuk ketinggian air saat perendaman kira-kira 2 cm dari pangkal batang. Jadi dari pangkal batang ke bagian atas itu kira-kira 2 cm ketinggian airnya. Kemudian untuk lama perendaman kurang lebih selama 2-3 hari. Langkah selanjutnya masih dalam tahap persiapan tanam, yakni menyiapkan media tanam. Nah, media tanam yang digunakan kali ini adalah polybag ukuran sedang, tanah biasa, pupuk organik arang sekam padi, dan pupuk kandang atau kotoran sapi yang sudah masak tentunya, dengan perbandingan 2:1:1. Nah, kalau ukurannya menggunakan ember, berarti 2 ember tanah biasa, 1 ember arang sekam padi, dan pupuk kandang. Kalau misalnya menggunakan karung, berarti 1 karung tanah biasa dan setengah karung arang sekam padi dan pupuk kandang. Nah, jadi tinggal dikondisikan, disesuaikan dengan kebutuhan. Bagian ini penting karena media tanam nanti tempat tumbuh stek. Nah, arang sekam padi dan pupuk kandang di sini sangat diperlukan untuk mengemburkan tanah, menjaga bagian akar tetap lembab, dan memperbaiki unsur fisik dan kimia tanah. Oke, setelah bibit stek dan media tanamnya siap, ini bibit stek yang sudah direndam selama 3 hari. Jadi direndam air bawang merah dan bawang putih. Kemudian polybag
diisi dengan tanah biasa, pupuk kandang dan arogan padi. Dan jangan lupa ditambahkan ini bambu sebagai tiang panjat, panjangnya kurang lebih sekitar 60 cm. Jadi nanti ditancapkan di polybag. Setelah semuanya siap, kita ke tahap selanjutnya, itu tahap proses tanam. Oke. Pada saat penanaman yang perlu diperhatikan itu bagian pangkal dan bagian pucuk. Jadi sama pada saat perendaman, jadi jangan sampai terbalik. Bagian pucuk, bukan daunnya seperti ini menghadap ke atas, ini bagian pucuk. Nah kalau bagian pangkal sebaliknya seperti ini. Oke. Kemudian pada saat menanam, dalam lubang tanamnya kurang lebih sekitar 3 cm 3 cm. Jadi di lubang cukup menggunakan jari atau kayu, jadi jangan menggunakan steknya langsung karena kemungkinan akan lecet dan infeksi. Pada saat penanaman cukup ditekan pelan. Cukup ditekan pelan biar bibitnya berdiri dengan baik. Nah setelah itu tancapkan tiang panjat dan diikat. Nah tambahan, setelah bibit steknya tertanam, bagian atasnya jangan lupa ditambahkan mulsa. Ini mulsa dari sabut kelapa, cukup diletakkan di bagian atas polybag. Nah fungsinya ini agar menjaga kelembaban akar dan menjaga kepadatan media tanam. Jadi kemungkinan pada saat penyiraman atau hujan, air hujan langsung atau air siraman langsung ke polybag, kemungkinan tanahnya akan padat. Jadi dengan adanya mulsa ini akan mengurangi kepadatan dan menjaga kelembaban akar. Oke, setelah tahap proses tanam selesai, kita ke tahap selanjutnya, yakni tahap pasca tanam dan perawatan. Nah, memang vanili tidak cukup toleran dengan sinar matahari, namun bukan berarti tidak butuh matahari, karena cahaya matahari dipakai untuk berfotosintesis. Pada umumnya tahap awal pertumbuhan vanili itu membutuhkan intensitas cahaya matahari sekitar 35–55%. Jadi setelah tanam, tempatkan vanili di tempat yang teduh, di bawah pohon atau menggunakan paranet. Kemudian pada saat penyiraman itu bisa dilakukan 2 kali sehari, di bawah jam 8 pagi atau di atas jam 5 sore. Nanti tinggal disesuaikan, dikondisikan. Kalau misalkan sedang hujan, tidak perlu disiram, karena kebanyakan air juga tidak baik untuk pertumbuhan vanili.
Kemudian umumnya tunas vanila itu akan tumbuh sekitar 3-4 minggu. Jadi pertumbuhannya di atas daun ini, di salah satu daun. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kapan sebaiknya bibit vanila dipindahkan ke tanah lapang atau kebun? Nah, menurutku bibit vanila itu sebaiknya dipindahkan pada saat akarnya itu belum keluar dan masuk ke tanah. Itu sekitar 1-2 bulan. Karena pada saat akarnya sudah keluar dari polybag kemudian masuk ke tanah, pada saat dipindahkan kemungkinan akan terjadi infeksi. Nah, bisa saja terjadi busuk batang. Selanjutnya, keunggulan menanam stek ini yang pertama itu kita mendapatkan pertumbuhan yang seragam. Jadi kalau misalnya saat pemindahan ke lahan terjadi sesuatu, busuk batang dan lain sebagainya, bisa disulam. Jadi kita punya cadangan bibit. Nah, kemudian keunggulan yang kedua itu tanaman vanila akan sehat dengan catatan syarat-syarat pertumbuhannya itu dipenuhi. Oke, mungkin itu saja. Cukup sekian dan terima kasih.